Baik, selamat pagi dokter, selamat siang dokter dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis patofisiologi dari kasus utama kita, itu dermatitis seborrheic kronis. Nah, di kasus ini tuh ini yang saya buat ini sudah sesuai dengan kasus patogen, jadi nggak yang umum ya. Jadi kalau kita lihat dari etiologisnya, mungkin ada sedikit ke arah umum tapi ke arah genetik doang sih. Di sini kalau kita lihat dari etiologis atau faktor risikonya itu bisa dari genetik juga. Nah, tapi bukan jadi yang di kasus itu nggak ada genetik karena nggak ada riwayat keluarganya gitu ya. Tapi dia juga bisa karena genetik. Nah, di genetik itu ada apa aja sih? Ada 3 hal utama. Pertama itu ada dari gen JNF750, dia yang nanti mengatur dari epidermal barrier di kulit manusia, dan juga mengatur produksi sebum. Jadi dia kalau dia terjadi defek dari gen JNF750 itu produksi sebumnya bisa tidak terkontrol, dan juga bisa terjadi defek dari corneodesmosome. Corneodesmosome nanti akan saya jelaskan. Kemudian bisa juga karena sistem tubuhnya ini immunocompromised, pada kasus seperti HIV misalnya, itu bisa menyebabkan defek dari epidermal barrier karena tidak adekuatnya sistem imun untuk menjaga dari epidermal barrier sendiri. Kemudian juga bisa karena jenis kelamin pria. Si pasien kita kan, ini dia pasiennya pria ya, usia 20 tahun. Kalau dari usia sendiri sebenarnya tidak terlalu ngefek, tapi lebih ke jenis kelaminnya ya. Karena jenis kelaminnya ini ada pada pria itu lebih banyak testosteron. Nah, testosteron sendiri dia lebih memicu produksi sebum yang sangat banyak gitu. Memicu proliferasi dari sebocyte atau si sel yang memproduksi sebum itu sendiri. Makanya karena dia testosteronnya tinggi, yaitu pada pria, itu bisa proliferasi sebocyte yang bisa menyebabkan produksi sebum yang lebih banyak. Nah, kalau kita lihat ke penyebab berikutnya, dari flora normal, Malassezia spp atau spesies. Sebenarnya Malassezia itu flora normal di kulit kepala manusia, tapi kalau misalnya ada kondisi mendukung yang bisa membuat dia proliferasi lebih banyak dan tidak terkontrol, dan kerusakan dari si epidermal barrier itu sendiri, dia bisa menyebabkan si seborrheic dermatitis. Nah, dia dipicu oleh beberapa hal nih. Kita lihat dari 3 yang berikutnya ya. Ada musim kemarau, ada stres emosional, dan juga kurangan sanitasi diri. Si pasien kita ini kan bilang kalau misalnya gejalanya dia hilang timbul dan munculnya ketika udaranya panas, lalu ketika dia nggak mandi berapa hari, dan juga ketika dia lagi mau ujian gitu kan, stres emosional. Nah, itu memiliki efek-efek tertentu. Nah, kalau misalnya musim kemarau sendiri, itu akan meningkatkan namanya TEWL atau transepidermal water loss yang tadi dijelaskan sama Kak Gaby. Jadi TEWL itu air yang ada di epidermal itu, dia akan dia akan keluar, menguap keluar lebih mudah pada musim kemarau gitu, karena udaranya lebih kering, humidity atau kelembapan rendah, air lebih mudah untuk menguap ke udara gitu. Nah, kalau misalnya transepidermal water loss-nya itu tinggi, itu akan terjadi perubahan pada corneodesmosome. Nah, corneodesmosome ini apa sih? Dia adalah sebuah protein yang menggandeng 2 sel di epiderma. Jadi antar sel epidermal itu ada si corneodesmosome ini, dia yang nanti mengikat dan menjaga epidermal barrier itu sendiri. Nah, kalau airnya berkurang, dia akan berkurang jumlah si corneodesmosome-nya juga. Jadi dia akhirnya epidermal barrier terkompromis gitu, yang bisa mendukung terjadinya seborrheic dermatitis. Terus juga dari musim kemarau sendiri ini kan udara lebih kering. Nah, rambut itu salah satunya kan kenanya di scalp ya, scalp, di alis sama di hidung. Tapi kita fokus ke alis sama di scalp. Nah, di alis sama scalp itu kan dia dekat folikel rambut. Ketika udara itu lebih kering, dia akan memicu namanya protection dari si tubuh ini. Jadi tubuh itu memproduksi sebum itu sebenarnya buat apa? Buat meminyaki rambut supaya rambut itu nggak kering gitu. Nah, ketika udaranya itu sangat kering di musim kemarau, itu akan meningkatkan produksi sebum. Nah, sebum yang banyak ini juga nanti bisa memicu perubahan dari corneodesmosome itu sendiri, tapi juga akan membantu kondisi proliferasi dari Malassezia spp. Kenapa? Karena Malassezia spp ini sendiri dia adalah fungi atau jamur yang lipofilik, artinya dia suka sama lemak gitu. Kenapa lipofilik? Karena memang dia kebetulan dia menghidrolisis lemak, khususnya trigliserida yang ada di sebum menjadi free fatty acid, salah satunya oleic acid gitu. Nah, oleic acid ini sendiri nanti akan saya jelaskan. Dari stres emosional sendiri kan dia menghadapi ujian ya. Nah, itu ujian itu
bisa menyebabkan si pasien ini merasakan stres dan terjadi ketidakseimbangan androgen. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa testosteron yaitu salah satu androgen, ya kan, dia kan memicu dari proliferasi sebosit. Nah, kalau misalnya dia ada ketidakseimbangan androgen, itu bisa terjadi produksi sebum yang lebih banyak karena si sebositnya akan berproliferasi dan akhirnya menjadi trigger atau eksaserbasi dari si pasiennya ini gitu. Selain itu, respon imun itu sendiri juga bisa menghancurkan tight junction dari dermalnya itu sendiri yang bisa memicu juga trigger atau eksaserbasi dari stres emosional. Nah, terakhir dari kurangnya sanitasi diri. Nah, si pasien ini tuh dia suka nggak mandi kan beberapa hari. Nah, dia itu sebum yang diproduksi itu lama-lama kan menumpuk ya. Yang dimana ketika kita mandi atau khususnya keramas pada scalp itu, dia sebumnya akan kebuang gitu, akan tercuci dan bye-bye gitu kan. Nah, ada juga sel mati yang menumpuk. Nah, kan kita tahu bahwa sel keratinosit itu selalu membelah, ya kan? Dia selalu membelah, membentuk lapisan keratin yang baru, membentuk lapisan tanduk yang baru gitu. Ketika dia sudah melepaskan dari inti selnya gitu kan, dia akan membentuk lapisan kulit yang teratas, yang terluar gitu. Nah, sel-sel mati ini akan terus menumpuk sampai karena dia nggak mandi, dia nggak membersihkan si kulit matinya itu. Yang mungkin kita kenal kalau di kulit ini kayak daki, tapi kalau di rambut atau kepala tuh kita kenal sebagai ketombe. Jadi ketika sel-selnya dia banyak proliferasi tapi nggak dicuci selama beberapa hari, jadi dia bisa jadi ketombe gitu. Nah, ketika tidak keramas beberapa hari ini ya, ketombe. Karena sebumnya menumpuk bercampur dengan sel mati. Makanya ketombe itu biasanya dia kayak putih-putih sel-sel kulit gitu, terus dia juga berminyak ininya, tekstur apa ya, kalau diraba itu berminyak gitu, karena itu ada dari sebumnya. Nah, terus juga kalau dia nggak mandi, itu yeast cells atau si fungi tadi itu sendiri bisa berkembang biak lebih banyak gitu kan. Biasanya dia berkembang biak nih, misalnya nih secara memang flow normal gitu, tapi ketika kita keramas, kita mandi, itu sebagian akan tercuci gitu, jadi akan mengurangi jumlah si flow normalnya ini, yang dimana dia akan proliferasi lagi, esok kecuci lagi. Kok kita mandi setiap hari, dia nggak akan terjadi kasus kayak gini gitu. Tapi si pasien ini sekali nggak mandi langsung berapa hari in succession gitu kan, yang menyebabkan dia nanti cell-nya menumpuk, udah proliferasi, plus ada makanannya banyak, sebum kan, udaranya kering, terus dia juga sel-selnya proliferasi, jadi ada jadi ada nanti akan ada jadi namanya bukan retakan apa ya, kayak compromise epidermal barrier lah, kurang lebih gitu. Nah, jadi nanti ini semua ya dia akan menyebabkan kondisi yang mendukung untuk si Malassezia species ini untuk berkembang biak. Nah, Malassezia species ini berkembang biak, dia nanti apa terjadi, dia akan berproliferasi nih yeast cells-nya. Nah, ini kalau lihat di sini ini ribet ya. Jadi intinya itu adalah si yeast cells ini mengaktifkan sistem imun gitu. Sistem imun ada apa aja? Ada sel dendrit, ada makrofag, ada TRM, itu T resident memory, terus ada sel mass, ya 4 itu. Nah, jadi kita lihat sel dendrit dulu nih. Sel dendrit itu memang dia salah satu tempat dia tinggal itu kan ada di antara dermal dan juga epidermis ya. Nah, ketika si sel dendrit ini mendeteksi si Malassezia itu, dia akan deteksi melalui knot-like receptor atau NLR, yang nanti di dalam sitoplasmanya itu, sitoplasma si dendrit itu dia akan mengaktifkan sebuah inflamasom atau sebuah protein untuk mengaktifkan inflamasi, namanya NLRP3. Nah, ini NLRP3. Dia akan nanti dia akan nanti mengaktifkan caspase. Jadi ada namanya procaspase, dia sebuah enzim yang nggak aktif, tapi ketika NLRP3 ini aktif, dia akan mengaktifkan caspase, jadi caspase 1. Nah, caspase 1 ini nanti fungsinya bekerja sama bareng sama si makrofagnya. Kenapa? Karena nanti si makrofag sendiri dia akan melalui toll reseptor 2 mendeteksi si yeast cell-nya itu, nanti melalui sebuah pathway NF kappa beta, dia akan mengeluarkan interleukin 6, interleukin 8, interleukin pro interleukin 1 beta sama TNF alpha. Nah, pro interleukin 1 beta ini ketemu sama caspase dan berubah jadi interleukin 1 beta gitu. Jadi yang jadi 1 beta yang aktif. Nah, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8 sama TNF alpha nanti memicu respons inflamasi di kulit wajah dan juga scalp-nya. Nah, interleukin 6 ini sendiri juga nanti akan memicu pengeluaran dari interleukin 4 dari si sel mass dan juga IgE. Nah, IgE dan sel mass ini juga sama ya. Jadi kan IgE kan dia nanti nemplok tuh di sel mass jadi
kompleks IgE sel mass yang nanti akan mendeteksi si cellsnya dan bisa mengeluarkan ya IL-4, bisa mengeluarkan IL-5, IL-13 sama histamin. Nah, meskipun di tidak beberapa jurnal yang saya baca itu memang tidak sebenarnya nggak spesifik bilang bahwa IgE dan sel mass menyebabkan keluarnya histamin dan histamin menyebabkan bla. Tapi pada pasien-pasien seborrheic dermatitis itu terjadi elevasi pada kadar histamin di dalam tubuhnya, dan juga ketika diberikan obat antihistamin itu bisa memberhentikan si beberapa kasus bisa menyembuhkan, beberapa kasus juga nggak menyembuhkan. Tapi yang pasti adalah ketika pasien ini udah nggak flare up lagi, udah nggak ketombean atau nggak seborrheic dermatitis lagi, itu histamin juga ikut turun gitu. Jadi ini yang mengapa saya menaruh histamin di sini gitu. Nah, histamin ini juga nanti yang memicu si kulit kepala, juga si pasien yang kena dermatitis ini dia akan jadi gatal-gatal gitu, karena dia akan mengaktifkan dari itch receptors gitu. Nah, selain itu, dia juga nanti kemana lagi? Dia akan mengaktifkan dari TRM. TRM itu adalah T receptor T resident memory. Jadi dia memang tinggal TRM-nya ini ada tinggal di epidermis gitu. Dan memang dia menjadi salah satu sistem imun yang pertama kali bertemu dengan patogen kalau kita infeksi kulit. Nah, TRM ini nanti bisa mengaktifkan dua sel, yaitu pertama ada T helper 1 dan juga T helper 17. Sebenarnya T helper 2 juga tapi nggak muat. Nih, ini ya titik-titik ya, rootnya. Oke. Nah, T helper 1 nanti melalui interferon gamma dan interleukin 2 dia akan memicu disrupsi dari epidermal barrier. Jadi dia sebenarnya buat melawan infeksinya, buat melawan si fungalnya, tapi di saat yang bersamaan juga malah merusak si epidermal barriernya itu sendiri. Terus melalui T helper 17 dia juga mengeluarkan interleukin 17 dan interleukin 22 yang akan merekrut dan mengaktifkan si neutrofil yang nanti ke arah keluhannya kronis. Bisa keluhan kronis, tapi juga bisa menyebabkan inflamasi yang lebih lagi gitu. Nah, selain itu melalui T helper 2 dia nanti yang juga dipicu pengeluarannya oleh interleukin 4 akan merekrut sel imun yang lainnya, ya makrofag, terus sel dendrit, APC lainnya, dan juga sel-sel imun yang lainnya nanti semakin keluarnya tuh lebih kronis lagi gitu. Karena T helper 2 ini juga nanti dia bisa merekrut T helper lainnya gitu. Nah, kita lanjut kemana? Oh ya, kita lanjut sini. Disrupsi epidermal barrier. Nah, epidermal barrier yang rusak ini juga nanti semakin memperparah dari transepidermal water loss. Jadi kalau tadi kan water loss-nya menyebabkan perubahan chondrodesmosom. Nah, tapi sistem imun ini sendiri juga merusak si epidermal barrier yang menyebabkan transepidermal water loss-nya makin parah. Karena dia makin parah, perubahan chondrodesmosom makin parah. Karena makin parah, si funginya makin bisa berkembang biak gitu. Nah, makanya ini nyambungnya ke situ ya. Oke. Nah, terus apalagi nih? Si TRM ini sendiri juga khususnya T helpernya, T helper, dendrit dan juga makrofag dan MAS juga, tapi MAS nggak muat. Ini nanti akan dideteksi pada pemeriksaan histopatologi sebagai bukan limfohistiosit gitu yang ada di bukan biopsi apa sih yang di kerokannya itu kan ya. Nah, lalu apalagi ya? Nah, kita bisa lihat nih, dari proliferasi G cells ini sendiri, dia juga nanti akan menyebabkan hidrolisis dari TGA menjadi dari sebum. Nah, si G cells-nya ini, dia makannya tuh bukan kebetulan sih. Dia makannya adalah free fatty acid yang yang saturated. Jadi, di dalam triglyceride itu kan ada free fatty acid yang saturated sama yang unsaturated. Dia akan makan yang saturated, habis itu buang yang unsaturated. Nah, unsaturated free fatty acid ini akan mengiritasi kulit gitu, yang nanti menyebabkan desquamasi sehingga nanti kulitnya jadi terkelupas dan bersisik gitu, dan juga menyebabkan disfungsi dari keratinosit itu sendiri yang nanti menyebabkan keratinositnya akan menebal dan membentuk namanya reteriges. Nah, reteriges nanti kalau secara histologis itu dia kan kalau tadi di gambarnya yang dari PPT Andi itu kan dia lebih itu kan dia ada gelombang-gelombangnya lebih nggak tinggi kan, lebih ke halus gitu kan. Nah, kalau reteriges itu ntar dia lebih dalam gitu loh, gelombangnya lebih nggak jelas dan lebih dalam gitu. Nah, di bagian basal tadi itu. Hah? Iya, di bagian basal. Jadi perpindahan dari basal ke dermal kan itu ada gelombang-gelombang itu kan. Nah, kalau di reteriges itu dia lebih dalam lagi, gelombangnya lebih nggak jelas, yang harusnya di mana dia bisa lebih kelihatan perpisahan antara epidermis dan dermal, tapi dia jadi nggak jelas gitu.
Nah, disfungsi keratinosit ini juga nanti menyebabkan si kulitnya terkeluar bersisik ya, yang disebut dengan hiperkeratosis gitu kan. Nah, tapi at the same time si hidrolisis TGA ini kan dia tadi selain mengiritasi kulit, terus kulitnya juga udah terjadi disrupsi epidermal barrier kan. Dia bisa menyebabkan si malassezia-nya itu bisa penetrasi ke kulitnya yang lebih dalam gitu. Nah, dia akan penetrasi ke lebih dalam dan khususnya dia akan mengarah ke kelenjar sebasea karena ya di situ makanannya gitu kan. Banyakkan makanan di situ dia akan mengarah ke situ. Nah, makanya ketika di pemeriksaan mikroskopisnya di kulit kepala penggunaan KOH 10% dan tinta Parker Blue ditemukan yeast cells yang Pityrosporum ovale gitu dengan tanpa dermatofitosis. Nah, itu yang mengeliminasi ke arah taenia. Nah, ini nggak ditulis di sini tapi ada di kasus dia nggak yang bisa mengeliminasi taenia. Nah, selain itu inflamasi ini sendiri nanti juga akan menyebabkan khususnya di area wajah ya, di pinggiran hidung. Nah, pinggiran hidung ini karena banyak kelenjar sebasea, terus di kelenjar sebum maksudnya, sama aja lah ya. Terus alis sama dahi gitu ya, karena di alisnya di sini ada folikel rambut gitu kan. Terus dahi itu sebenarnya bisa juga karena terkena gesekan dari rambut itu juga bisa bisa jadi faktor juga dan gitulah. Nah, nanti dia juga menyebabkan kulitnya jadi kemerahan karena kan inflamasi ya, pasti kemerahan, ada erythema gitu kan. Nah, dan dia juga nanti menyebabkan hiperproliferasi juga dari stratum corneumnya yang nanti ke arah hiperkeratosis iya, tapi dia juga nanti menyebabkan di sekitar folikel ini akan terbentuk namanya spongiosис fokal yang juga dibantu pembentukannya gara-gara si neutrofil. Kenapa? Karena spongiosис fokal itu sendiri dia terbentuk rongga-rongga di dalam lapisan epidermis yang isinya tuh minyak dari sebum, maksudnya sebum dan si sel mati dan si funginya itu sendiri. Jadi dia akan terbentuk kayak benjol-benjol kecil gitu. Pusto. Bukan pusto sih. Enggak bentuk pusto. Enggak pusto, tapi kayak lebih ke gimana ya, yang kayak nggak rata gitu loh, nggak rata dan apa ya itu deh. Di sekitar folikel rambutnya. Jadi kayak kalau ngelihat gambar orang ketombean, pasti kan di sekitar folikel rambutnya dia kayak putih-putih gitu karena itu tuh gara-gara spongiosис fokal. Nah, terus si hiperproliferasi stratum corneum ini juga akan memicu penebalan dari epidermis. Nah, penebalan epidermisnya di bagian lamina spinosum ya kan, basalis sampai spinosum disebut dengan akantosis. Terus intinya yang belum sempat dikeluarkan yang tadi jelasin Kak Gaby juga yang nanti menyebut terjadi parakeratosis. Jadi dia udah kedorong ke paling atas padahal dia intinya belum dikeluarkan gitu. Jadi makanya bentuknya nggak gepeng kalau di pemeriksaan histologisnya gitu. Nah, apa yang belum? Udah semua kan? Udah. Oke. Terakhir nanti akhirnya dia menyebabkan, oh ya, ini tadi belum disebut ya, tapi ini baca sendiri lah ya, paham kan? Trigger eksaserbasi dari stres emosional dan juga musim kemarau menyebabkan keluhannya hilang timbul terutama saat musim kemarau dan karena stres. Nah, terakhir kenapa sih pas ini dapatnya sedasi 10? Nanti mungkin ini lebih jelas di misalnya. Tadi udah dijelasin belum sih? Belum. Nanti akan lebih jelas di pesan penunjang, tapi dia adalah seborrheic dermatitis area severity index. Nah, nanti penghitungannya tuh kayak gini. Jadi dia ada skala dulu nih, skala yang harus dihitung dia kalau 1 itu di bawah 10%, ini areanya ya, lokal areanya. Kalau di 1 di bawah 10%, nanti sampai 5 itu di atas 70%. Nah, asesmen dari degree-nya itu nanti dihitung dari 3 bagian. Pertama, erythema atau enggak, terus ada papul atau enggak, dan ada sisik atau enggak. Nah, nanti ditentukan nih skornya tuh kalau dia nggak ada berarti 0, none, kalau dia parah berarti severe. Nah, nanti total dari skor E, skor P, sama skor S, nanti di total berapa nih dapatnya skornya. Kalau dapat skornya 0 sampai 7,9 dia itu mild, kalau dapat 8 sampai 12,9 dia moderate, kalau dia 16 dia severe. Nah, pasien kita itu 10 berarti dia masuknya ke moderate. Mungkin gitu sih. Sekian dari patogenesis patofisiologi. Oke. Ada yang mau ditanya? Masih ada, mungkin ini agak bingung tadi, agak lost di awal. Malassezia itu Jawa. Iya. Terus yeast cell itu apa? Hah? Yeast cell itu apa? Itu nama yeast cells tuh generalization dari fungi. Oh, oke. Tapi kasus kita apa? Kita malassezia itu ada banyak kan, dia ada malassezia yang ya ada banyak, pokoknya ada di jurnalnya deh. Coba baca, itu ada kayak 5 atau 6 spesies malassezia yang common, yang
yang umum di manusia gitu, ada juga yang di hewan, yang di pokoknya ada beberapa gitu. Banyak. Itu gara-gara perusahaan penunjangnya. Di perusahaan penunjangnya nggak ini sih, nggak kayak spesifik Malassezia spesies apa gitu. Enggak, maksudnya Malassezia-nya emang udah pasti Malassezia. Oh, udah pasti Malassezia iya. Pada seborrheic biasanya. Pada seborrheic biasanya Malassezia. Sebenarnya ada juga kasus dari Staphylococcus aureus yang bisa nyebabin seborrheic dermatitis, tapi kecil banget prevalensinya. Paling banyak ini. Jadi nomor 1 Malassezia, nomor 2 Staphylococcus aureus, tapi udah jauh banget di bawah. Jadi paling banyak tuh tetap Malassezia. Intinya berarti seborrheic itu disbiosis dari flora normal. Iya, jadi normalnya lebih banyak dari seharusnya. Memicu berkelanjutan. Iya, yang memicu berkelanjutan karena faktor-faktornya tadi, karena udara kering, karena stres, dan karena kurangnya sanitasi diri gitu. Tapi ini nice to know aja. Di beberapa negara yang udaranya dingin, malah udara dingin menyebabkan seborrheic dermatitis gitu. Jadi tergantung regional gitu loh. Kalau di negara tropis musim kemarau itu bisa menjadi trigger, tapi di negara subtropis atau yang di kutub malah dingin itu bisa menyebabkan transepidermal water loss gitu. Karena humidity-nya rendah. Gitu. Dinginnya. Jadi TWL. Iya, gitu. TWL. Tapi ya, lanjut. Enggak, udah bener.